Jadi pisang cafe di sini pisang yang punya grade mas. Jadi kulitnya itu mulus, harganya akan lebih mahal. Kita awal mulanya itu kita sewa lahan itu 1000 meter. Habis itu kita melebar di 1 hektar, meningkat sekarang di 30-an hektar. Perkenalkan, nama saya Arifin. Di sini saya pengelola Pisang Moon King. Kita berada di Desa Ngentan, Kecamatan Jantiwarna, Klaten. Kita awal mulanya itu kita melihat pasarnya, mas. Pasar itu kan pisang itu kan setiap orang itu makan, dari anak terus dewasa sampai tua itu semua makan pisang semua mas. Dari situ kita terus coba awal mula kita di lahan 1 patok ya, kalau di Jawa itu sekitar 1000 meteran. Kita sewa lahan itu 1000 meter. Dari situ kita tahu penyakitnya, terus penanganannya, terus jangka panen, terus pupuk yang dibutuhkan apa aja kayak gitu. Habis itu kita melebar di 1 hektar, terus kita meningkat 3 hektar, lanjut sekarang di 30-an hektar. Merawat pisang dari jumlah sedikit sama besar itu sangat beda jauh. Jadi manajemen untuk perawatan itu harus tertib, disiplin gitu. Intinya untuk pisang cafe di sini harus disiplin mas. Jadi untuk perawatan itu biar pisang itu bersih. Untuk kulit bersih, kita ada perlakuan perawatan. Jadi kebun itu harus bersih mas. Jadi untuk potong daun itu harus rutin. Terus ada pembungkusan, ada untuk semprot untuk funginya, biar enggak kena jamur kayak gitu. Jadi pisang cafe di sini pisang yang punya grade mas. Jadi grade gimana kalau kulitnya itu mulus, harganya akan lebih mahal. Kalau itu kulitnya kotor, itu pasti harga akan jatuh sekali, bahkan tidak laku. Jadi karakter pisang ini dia lebih cepat panen mas. Jadi 9 bulan itu udah bisa panen. Kadang kalau di tanahnya subur banget itu bisa di 8 sampai 7 bulan udah panen. Jadi untuk putaran panennya itu lebih cepat mas. Misal kita tanam 1 hektar, habis dari 9 bulan itu kita per minggunya pasti ada panennya. Jadi bisa continue terus gitu. Ketika kita tanam di 3 hektar itu mas, kita kan juga mikir ini nanti buangnya kemana kayak gitu. Jadi kita persiapan juga. Awalnya kita jual itu pisang orang mas. Kita beli pisang orang dulu, kita pasarin dulu sebelum pisang kita sendiri panen gitu. Setelah pisang kita panen, semua itu udah siap semua kayak gitu. Tinggal kita pasarin sendiri gitu. Awal itu kita di toko buah sekitar kayak gitu. Terus kita tanya gimana untuk marketnya, apakah untuk konsumen itu senang atau enggak. Kebetulan kan untuk pisang ini sudah ada pesaingnya mas, jadi kita tinggal ikut aja sih, lebih enak. Tinggal kita turunkan harga di bawah kompetitor gitu sih. Untuk penjualan kita di sekitar kan lahan kita di Klaten, kita tetap mengoptimalkan di sekitar Klaten, Solo, Jogja. Terus kan kita stok juga udah mulai banyak, kita ranahnya ke Jabodetabek. Kita punya tempat di sana untuk penyimpanan. Nanti kita seperti pasar-pasar induk gitu. Mungkin bisa nanti kan kita ada target untuk sebaran di seluruh Jawa dulu. Nanti untuk ekspor juga kita ada targetnya gitu. Pasar itu sebenarnya terbuka besar mas. Jadi tinggal kita mau jalan atau enggak gitu. Sebenarnya kan kalau pisang kan semua orang kan makan pisang. Tinggal kita tuh mau nawarin atau enggak gitu. Semua sudut lah, di pasar atau di toko buah pasti ada pisangnya. Sekarang kan untuk pembeli kan juga banyak untuk per desanya kayak gitu. Kelebihan cafe di sini bentuk penyimpanan stok itu lebih aman karena kan umurnya panen itu di sekitaran 8 sampai 12 minggu. Kita ada rank di situ, kita bisa tahan di lahan, kita bisa tahan di ruangan yang dingin kayak gitu, bisa jangka panjang gitu mas. Cafe di sini lebih pulen mas, jadi lebih pulen dan manis gitu. Cafe di sini ada stepnya mas, jadi step 1 sampai 7. Jadi sampai 3 itu kondisi masih hijau, terus 4 itu semburat, ada kuningnya dikit tapi masih hijau, terus 5 itu sebenarnya udah siap makan, tapi diperuntukkan untuk yang diabetes karena kadar gulanya lebih rendah. Lanjut ke 6 itu akan lebih manis kayak gitu. Ketika muncul bintik-bintik hitam itu paling manis dia, dan antibiotik paling tinggi, antioksidannya paling tinggi.
Kita kemarin di panen raya itu, jadi untuk per minggunya kita bisa panen 2000 tandan. Karena ada siklus panen raya ketika musim hujan, semua berbuah semua. Jadi tetap per minggunya kita masih ada yang buah kayak gitu. Jadi rutin terus gitu. Panen itu kita potong, kita bawa ke gudang, kita klaster di situ mas. Jadi kita pisang itu dicuci. Jadi kolam itu sebenarnya nggak ada obatnya apa-apa, cuma dicuci. Terus kita bersihin, terus kita pilah grade A, grade B, sama yang reject. Kita pilah, kita kasih kode masing-masing, terus kita simpan. Kayak di supermarket, terus orang yang menengah ke atas itu sukanya yang grade A. Jadi ada gengsi di situ. Orang itu beli kadang ada gengsinya, jadi yang mahal, mulus kayak gitu. Kalau yang untuk reject kita marketnya di pasar tradisional. Jadi untuk pesaing untuk kayak pisang Ambon, kepok kayak itu kita bisa masuk juga. Kendala banyak mas, karena kan di sini kan melibatkan banyak orang sih. Jadi ada kadang untuk perawatan agak kendor kayak gitu kan. Terus namanya alam mas ya. Kadang angin besar itu pisang itu rubuh. Kita pernah alami itu rubuh itu di 2000 pohon itu rubuh semua mas. Untuk satu sore hari angin gede itu. Ya kita harus gimana? Ya harus jalan terus mas. Jadi kan memang kita ada persiapan. Jadi kalau satu ini rubuh, jadi anak-anak udah mulai nyusul lagi. Bertani pisang itu sebenarnya simpel mas. Cara kita nanam itu kita lubangin dulu itu 30 cm, terus bawahnya itu harus pakai kompos mas. Kasih urea, terus kasih bibit itu biar nanti akarnya bisa melebar. Terus ketika tumbuh ini nggak asal tumbuh aja mas. Jadi ya, pisang itu punya keluarga kayak induk, anak, terus cucu gitu. Jadi untuk tempo untuk panen selanjutnya gitu. Ketika pohon ini 4 bulan, kita harus munculin anak 1. Jadi ada jangka 3 bulan spare-nya nanti. Jadi 4 bulan nanti anaknya 1 bulan dan selanjutnya kayak gitu. Kalau bibitnya bagus itu di 5 lah bisa maksimal untuk buah. Tapi kalau untuk 5 lebih mungkin akan tonase lebih sedikit tapi bisa berjalan. Fokusin pisang ini karena pisang ini punya penyakit yang namanya fusarium mas. Jadi fusarium itu penyakit yang mematikan dan belum ada obatnya. Jadi untuk steril alat itu paling penting di sini. Jadi tiap orang yang motong daun atau buang anak itu harus pakai ember yang dikasih fungi. Selain fusarium kita jamur kayak jamur daun kayak gini, sigatoka kayak gitu. Kita harus rutin pembersihan. Jadi ada orang mondar-mandir untuk pembersihan biar nggak menular. Karena kan kalau pisang ini kan kalau udah muncul buah dia tidak akan munculkan daun lagi. Jadi kita harus bagaimana manajemen dalam satu pohon ini daunnya banyak. Di plastik itu kan kita ketika hujan terus untuk melindungi apa dari serangga kayak gitu mas yang bisa merusak kulitnya itu mas. Jadi kalau untuk petani muda kayak gitu, ini di perkebunan ini hampir 50% anak muda semua. Jadi semua senang. Jadi di pertanian ini keuntungannya pasti gitu. Kita tinggal nanam, harga bibit berapa, pupuk yang dikeluarkan berapa, nanti hasilnya kita bisa kelihatan langsung. Jadi kita sudah dikasih tanah yang subur, kita tanam, itu dihitung keuntungan akhirnya itu udah kelihatan loh. Jadi kita agak ragu lah untuk pertanian. Kalau anak muda kan mungkin sekarang udah pintar-pintar mas, jadi tinggal dihitung aja. Itu bisa semua bisa dihitung. Jadi harga pupuk itu bisa dihitung. Kita gunain pupuk itu nggak banyak. Kita cuma gramasi per gram itu sangat murah sekali. Tinggal kita hitung kita mau tanam berapa, kita mau panen berapa, terus kita marketnya kemana aja gitu. Dan keuntungannya pasti dihitung itu pasti jelas. Nggak usah takut nggak laku karena semua itu makan pisang mas. Kita jual bibit juga mas. Kita juga ada konsep kemitraan. Jadi kita mulai kemitraan di Cilacap. Jadi kita merangkul untuk petani-petani yang kita lihat di sana kemarin banyak lahan-lahan nganggur dan terbengkalai. Padahal itu di situ lahannya subur banget mas. Ketika kita ajarin, kita training, kita kasih tahu untuk bagaimana nanam pisang, di sana malah lebih cepat daripada yang di Klaten. Di Klaten itu 9 bulan panen, di sana bisa 7 sampai 8 udah panen semua. Dan pisangnya lebih tonasnya lebih besar.
apabila mungkin tertarik untuk kemitraan dengan kami, terus untuk pembelian bibit dan untuk kebutuhan pisang, bisa hubungi nanti di nomor WA mungkin ya, di 085 600 250 250. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capu.